Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Tentunya kalian dalam kondisi sehat walafiat dan bahagia, iya bukan? Nah anak-anak, hari ini ketemu Bu Guru lagi. Kita belajar bahasa Indonesia. Sebelum belajar, anak-anak kita buka dulu dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, tadi cerita kisah Nabi Ibrahim bersama burungnya yang kemudian burungnya sudah mati karena dipotong-potong, diletakkan di bukit-bukit, kemudian ditepuk-tepuk oleh Nabi Ibrahim, burung-burungnya datang kembali. Nah, cerita berikutnya anak-anak, sekarang adalah cerita tentang kisah Nabi Sulaiman. Jadi pada suatu hari Nabi Sulaiman itu mengumpulkan seluruh pasukannya anak-anak. Pasukannya apa saja? Ada pasukan jin, kemudian ada apa lagi anak-anak? Berbagai macam pasukan itu beliau kumpulkan. Nabi Sulaiman itu tidak menemukan satu pasukan yang beliau sangat sayangi, yaitu burung hudhud. Di manakah burung hudhud ya? Yuk kita cari dulu anak-anak, di mana ya burung hudhudnya? Ya, ternyata di mana anak-anak? Burung hudhudnya itu begitu dipanggil, "Wahai Nabi Sulaiman, saya hadir." Oh, Nabi Sulaiman kaget. "Ada apa kamu terlambat datang ke hadapanku? Nanti kalau kamu nggak datang aku potong kamu," kata Nabi Sulaiman. "Hai Nabi Sulaiman, jangan dulu kamu marah sama saya. Begini Nabi Sulaiman, saya menemukan sebuah kerajaan yang Nabi Sulaiman itu tidak pernah melihatnya. Nanti saya tunjukkan ya Nabi Sulaiman." Nah kemudian Nabi Sulaiman itu diajak oleh burung hudhud untuk menuju ke kerajaan Saba anak-anak. Apa yang terjadi setelah ketemu dengan Ratu Saba? Kemudian Nabi Sulaiman itu mengirimkan pasukannya untuk memberikan sepucuk surat anak-anak. Isinya tentang apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. "Wahai Ratu, kamu jangan sombong. Tunduklah kepada Allah, maka kamu nanti akan selamat dari pasukanku." Nah, cerita selanjutnya apa anak-anak? Kita tunggu berikutnya. Ya anak-anak, apa cerita berikutnya? Tadi Ratu Saba itu awalnya menolak loh anak-anak ajakan dari Nabi Sulaiman. Kemudian Ratu Saba itu berpikiran, oh aku mau ngasih hadiah saja kepada Nabi Sulaiman. Kemudian menyiapkan hadiah yang banyak dihadiahkan kepada Nabi Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman? "Oh tidak, saya tidak akan menerima hadiah darimu Ratu Saba. Saya hanya menginginkan kamu itu beriman kepada Allah, bukan dengan hadiah seperti ini. Karena Allah itu sudah memberikan banyak hal kepada saya, lebih dari apa yang kamu berikan kepada saya." Nah kemudian karena Ratu Saba itu tadi menolak, Nabi Sulaiman mengumpulkan pasukannya dan menawarkan, siapakah yang bisa memindahkan singgasana Ratu Saba ke tempat kerajaan saya. Kemudian jin ifrit ngacung, "Wahai Nabi Sulaiman, saya bersedia sebelum Anda berdiri dari tempat duduk Anda," kata jin ifrit. Kemudian ada orang yang bertakwa anak-anak, "Wahai Nabi Sulaiman, saya bersedia sebelum mata Anda berkedip." Nah, cerita selanjutnya bagaimana? Kita tunggu. Nah, kisah berikutnya bagaimana anak-anak? Satu orang yang ahli kitab tadi yang bersedia memindahkan singgasana Ratu Saba tadi, itu akhirnya memindahkan singgasananya. Nah, kemudian Ratu tadi diundang oleh Nabi Sulaiman ke kerajaannya. Wah, terkaget-kaget. Kenapa? Kok ini seperti singgasanaku ya?
Kemudian beliau melewati singgasananya tadi, kemudian menyingkap apa nak? Menyingkap roknya karena dikira itu adalah melewati air. Padahal itu kaca loh anak-anak. Itu hebatnya Nabi Sulaiman. Sudah memiliki pasukan dari berbagai jin, kemudian berbagai macam makhluk. Tapi apa anak-anak? Akhir cerita adalah pada saat usia 66 tahun, Nabi Sulaiman itu meninggal. Nah, meninggalnya seperti apa ya? Dengan beliau yang berkuasa dengan berbagai macam pasukan tadi, itu nggak ada satupun yang mengetahui bahwa Nabi Sulaiman itu meninggal anak-anak. Jadi meninggalnya begini, Nabi Sulaiman itu duduk di atas kursi, kemudian memegang tongkat. Nah, sampai tongkatnya itu rapuh, kemudian beliau terjatuh dari tempat duduknya. Itu ternyata tongkatnya itu sudah dimakan rayap anak-anak. Nah, karena dimakan rayap, kemudian beliau tersungkur jatuh, baru tahu pasukan-pasukan Nabi Sulaiman bahwa beliau itu sudah meninggal. Itu anak-anak, hikmahnya bahwa Allah itu selain tadi maha menghidupkan, Allah juga maha mematikan anak-anak. Jadi kita harus mengimani apa yang Allah kuasai. Begitu ya anak-anak, kita semakin bertakwa dan beriman kepada Allah. Nah anak-anak, jangan lupa kalian senantiasa sholat, senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah dengan beramal soleh. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.